Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sisi yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat begitu besar, yakni nikmat sehat, nikmat sempat. Tak kalah pentingnya kita diberikan nikmatnya iman dan Islam, sehingga melalui media ini kita bisa bertatap muka kembali, bisa bermuajah kembali, dan kita bisa dapat memetik hikmah dan pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan ucapan tersebut kita bisa mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di dalam kesempatan ini saya mau membahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang babur roja, yaitu harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hambaku, kepada orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa sekaliannya. Innahu wal ghafurur rahim, sungguh dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu jaminan yang begitu besar kepada seorang hamba, yaitu jaminan janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan di atas dunia ini, entah itu dari dosa kecil dengan perkataan-perkataan yang busuk, entah itu dari dosa besar dengan perbuatan berzina, mencuri, bahkan membunuh. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pintu tobat kepada hambanya. Dan jika kita renungkan kembali di dalam ayat ini, begitu besar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Begitu besar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan begitu besar sayangnya bahkan pedulinya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Walaupun seorang hamba telah melampaui batas dengan perilaku-perilaku dosa yang dia perbuat di atas dunia ini, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu membukakan pintu tobat bagi seorang hamba, asalkan seorang hamba ingin bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sisi yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita sebagai manusia saking sering melakukan dosa di atas dunia ini, dikala hati kita ingin kembali untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang semua itu adalah tipu dayanya setan. Karena setan ingin melihat seorang hamba itu terus-menerus untuk melakukan perbuatan dosa di atas dunia ini. Lantaslah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Kemudian aku mendatangi mereka dari ke depan dan belakang, dari samping kiri dan samping kanan. Akan tapi tipu dayanya setan itu tidak pernah mendatangi seorang hamba kepada bawah dan atas. Tujuan apa? Supaya seorang hamba itu terus menerus
untuk selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerumus dari perbuatan-perbuatan tipu daya setan. Sahabat sisi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat di dalam bertobat itu ada 4. Yang pertama an-nadamu, at-tabki, al-iqla, raddul mazallim. An-nadamu, menyesal dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. At-tabki, menangis karena saking hinanya kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar dosa yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Al-iqla, bercita-cita untuk tidak mengembalikan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Raddul mazallim, yaitu mengembalikan harta yang pernah kita rampas. Oleh karena itulah, mari mensegerakan diri untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita selalu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bertaubat itu mendapatkan suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.